berbincang tentang hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat mengenai cara kita beribadah, Ustaz. Jadi ada pernyataan bahwa khususnya doa. Jadi ada pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab, Ustaz. Ya, Nah, ini yang tentang apa? kita akan berbincang tentang hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat mengenai cara kita beribadah, Ustaz. Jadi ada pernyataan bahwa khususnya doa. Jadi ada pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab, Ustaz. Ya, Nah, ini menarik, Ustaz. baik. Ya, mungkin ada pendapat Ustaz mengenai ini. Baik, ya. Kita proporsional aja ya. Iya. Ya, proporsional artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Betul. Ya, karena itu saya sering katakan bahwa siapapun dapat menghadirkan satu pernyataan, dan dengan pernyataan itu kemudian kita bisa menilai lewat perangkat pengetahuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah jika pernyataan dimaksud mengandung nilai-nilai kebenaran, maka hikmahnya adalah Allah menghadirkan petunjuk kepada kita untuk mengikuti hal dimaksud dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Iya, Namun sebaliknya, jika satu pernyataan tidak mengandung nilai kebenaran, maka di antara hikmahnya boleh jadi Allah ingin membuka sesuatu yang lebih besar lagi, sekaligus mengoreksi hal-hal yang keliru di masyarakat, sehingga dengan itu semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara yang lebih berkualitas. Iya. Karena itulah, masih ingat Mas Dik, Nabi membimbing kita dengan satu doa yang sangat luar biasa, ya kan? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mohon tunjukkan, perlihatkan kepada kami segala yang benar itu nyata kebenarannya, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan mohon tunjukkan kepada kami segala yang keliru itu nyata salahnya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Karena itu prinsip dasar bagi kita setiap muslim, kita menilai wajar dulu segala pernyataan yang keluar. Tidak harus kemudian menyoal orang atau sumber dan sebagainya, sikapi secara objektif di sini. Lalu setelah itu kita lihat jika ada unsur kebenaran, kita ikuti dengan petunjuk Allah, dan standar menilai kebenaran itu tentunya dari persepsi syariat kita, kan? Nah, dan juga nanti akan dikuatkan oleh logika, karena keimanan tidak akan bertentangan dengan akal, logika. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk mensupport iman, mensupport roh, kalbu. Jadi gak mungkin bertentangan. Kalau belum ketangkap, artinya ada yang belum sampai, yakin dulu baru hikmah kemudian datang. Tapi jika itu kemudian bertentangan dengan nilai kebenaran, kemuliaan, kebaikan, maka kita menilai dengan cara yang tepat, meninggalkan apa yang dibangun sebagai sebuah statement tadi itu, lalu kemudian mengisi dengan hikmah-hikmah kebaikan apa yang diinginkan di dalamnya. Betul. Dari sini kita berangkat untuk menilai. Indah sekali. Ya. Sekarang mari kita lihat ya, dalam tinjauan pengetahuan dulu. Ya, saya baca dengan nalar dulu ya. Siap, Ustaz. Perangkat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bisa diuji pertama dengan pertanyaan. Jadi menguji benarnya pernyataan, salah satunya nanti dalam ilmu logika di mantik itu kita bisa uji lewat pertanyaan. Saya ambil contoh begini misalnya, Anda tadi mengutip pernyataan, bukan Anda mengatakan ya. Anda mengutip pernyataan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan, lantas orang mana? Nah, bisa terjawab nggak? Nah, kalau itu melahirkan kebingungan dan sulit mencari jawaban, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dibangun itu rapuh. Ada persoalan. Karena sifat akal itu akan mengejar sehingga bisa diterima oleh nalar, dianggap sebuah kewajaran, dan dengan kewajaran itu ditransformasikan nanti kepada jalan pikiran kita yang membimbing ekspresi tubuh kita untuk bersikap. Itu standar berkehidupan kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dijawab, orang mana ya? Nggak ketemu gitu. Nah, ini artinya apa? Premis yang dibangun ya berdasar silogisme menjadi sebuah premis, jadi pernyataan. Ini ada yang rapuh. Apa yang rapuhnya kita telusuri. Oh, ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah, ini apa namanya, kelemahan kerapuhan di pernyataannya, sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru, salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle kata, bagian-bagian, menempatkannya dengan cara yang keliru. Katanya tadinya netral objeknya, ini Tuhan,
itu orang Arab gitu kan, itu netral saja. Tapi ketika digabungkan jadi salah. Jelas ya? Nah, dari sini kita ingin katakan bahwa sepakat ketika dicari tidak ditemukan, maka di sini kemudian kita dibimbing bahwa Tuhan itu memang bukan orang. Tuhan harus lepas dari nilai-nilai keorangan. Karena Tuhan bukan orang, nggak ada kaitan dengan orang, maka Tuhan harus dibebaskan dengan nilai-nilai keorangan. Satu, kan? Yang kedua, ya memang nggak ada kaitan dengan etnis. Jadi setiap yang terkait dengan orang, dengan manusia dan kehidupan kemanusiaan, maka harus dibebaskan dan dilepaskan dari aspek-aspek dan sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita yakini dengan syahadat kita, dengan kesadaran kita, dengan ucapan dan keyakinan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ya, ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, ketika Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat, ya, akulah Khalik. Okay? Sehingga kita dari sini sering berkata sang Khalik. Ya, itu dah fitrah. Dan Allah menyebut dirinya dengan apa? Khalik, Sang Pencipta. Segala yang dicipta oleh Khalik itu makhluk namanya. Ya, itu makhluk. Nah, secara sadar, logika kita secara nalar itu pasti akan membimbing kita bahwa sifat Khalik, karakter Khalik itu mesti beda 100%, 100% harus berbeda. Kalau ada di atas itu 1000%, 1.000.000%, mesti totally different. Ya, harus sama sekali berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Karena Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta itu tidak boleh memiliki kemiripan atau keidentikan atau hal-hal yang melekat pada satu di antara keduanya, itu dimiliki, itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Karena itu kita memiliki kaidah dalam Al-Quran yang sangat jelas. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-11. Ya, ketika Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta. Ya, jadi itu standar dasar. Jadi kalau Tuhan kuat, maka kekuatannya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Tuhan. Itu sifat dasarnya. Jadi semua yang dimiliki makhluk dari sifat, dari karakter, nggak boleh diserupakan dengan Tuhan. Kalau diserupakan, nanti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Jelas di sini ya? Nah, karena itu hikmah pertama yang kita dapatkan dari pernyataan dimaksud, kalau mengatakan salah ya jelas semua akan mengatakan dikeliru. Ini jelas itu kan, karena orang itu bukan Tuhan. Ya kan, orang bukan Tuhan. Tapi kalau kita dalami hikmahnya, kita katakan orang itu makhluk, ya kan? Orang itu manusia itu makhluk. Kalau manusia itu makhluk, maka pendalamannya adalah semua yang terkait dengan makhluk tidak bisa diklaim sebagai Tuhan. Karena Tuhan mesti berbeda, Khalik mesti berbeda dengan makhluk. Sekarang kita dalami. Sepakat lu nggak sampai sini? Sepakat ya. Karena itu siapapun orang yang pernah mendeklar sebagai Tuhan, dan yang paling menarik belum pernah ditemukan orang Arab ngaku Tuhan. Oh iya, betul. Coba cek ya. Iya betul. Coba cek. Ya, yang ada kan misalnya gini, Firaun. Kenal Firaun nggak? belum mau kenal. Ya, Firaun itu kan bukan orang Arab. Dan Firaun disebutkan dalam Al-Quran pernah ngaku Tuhan. Kan? Di surah An-Nazi'at itu, ya, surah 79 ayat 24, ya kan? Ketika dia fahasyara fanada, mengumpulkan rakyatnya banyak, kemudian menyeru, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya, apa yang akhirnya yang terjadi? Tragis juga kan? Dia hanya dihancurkan dengan air. Allah jadikan air untuk memberikan pesan kepada dia, ya, sekaligus pelajaran kepada siapapun yang merasa tinggi bahwa ini aku turunkan air aja, kamu sudah hancur, ya. Dan dia menyadari akhirnya dia keliru. Ya. Namrud misalnya, Namrud itu di Babilonia ya, di Mesopotamia lampau, di Irak masa lampau, dia punya kekuasaan yang sangat dahsyat sampai menjangkau sebagian Turki itu, ya, di kaum Urd dan sebagainya. Dia pernah ngaku Tuhan juga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Dan dia pernah mendebat Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan akulah yang menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, kan? Apakah engkau tidak pernah menyimak kisah bagaimana Ibrahim itu, ya, berdebat, berdiskusi untuk menetapkan ketuhanan yang hak.
Ya, ketika dia berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, ya Tuhanku yang bisa menghidupkan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit, dia berkata, aku pun bisa menghidupkan mematikan. Wah, alhamdulillah Mas Lik gak hidup di masa itu. Wah, ya, kalau enggak bahaya tuh. Jadi dia panggil 2 prajuritnya, dia katakan, nih, yang satu kemudian dia tembas pakai pedang, meninggal, yang satu dia biarkan hidup. Dia katakan, nih, menghidupkan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menjadikan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Coba kalau kamu Tuhan, buktikan, balikan itu. Terbitkan di barat, terbenamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar, maka orang ingkar ini, ya, orang ngeyel ini kemudian terdiam, ya, terpaku dan menyadari dirinya bukan Tuhan. Dan untuk memberikan pelajaran yang sangat dahsyat, Allah cuma kirimkan nyamuk. Makanya Allah tidak merasa kecil ketika memberikan contoh tentang nyamuk. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Ya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi dikirimkan nyamuk, hancur tuh yang aku Tuhan. Jadi kecil-kecil satu air, satu nyamuk, satu manusia. Ya, satu air, satu apa? Nyamuk kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Namrud orang Arab bukan? Bukan kan? Jadi pernah ada orang yang ngaku Tuhan, tapi diberi pelajaran oleh Tuhan yang sesungguhnya, hancur seketika. Baik ya. Nah, karena itu Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa semua hal-hal yang terkait dengan keorangan, kemanusiaan, kemakhlukan itu tidak bisa kemudian sedikit pun diserupakan atau didekatkan pada sifat-sifat ketuhanan. Karena itu, kalau kita sudah sepakat sampai di sini, berarti kita juga sepakat bahwa semua yang terkait dengan sifat-sifat Tuhan mesti beda total dengan sifat-sifat makhluk. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kalau Tuhan kuat, kekuatannya harus sama atau tidak dengan makhluk? Jelas tidak sama. Tidak sama ya? Oke. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan berpasangan tidak? Harusnya tidak. Harusnya tidak kan? Jadi ya harusnya memang tidak. Karena kan harus beda. Kan kita sepakat harus beda. Kalau sama atau ada kemiripan berarti makhluk berpotensi di Tuhan. Ini jadi salah. Kan kita menuhankan itu karena kita mengetahui bahwa ini sungguh di luar ya kemampuan kita, di luar kekuatan kita, maha segalanya. Karena itu kita menuhankan. Kalau tidak, untuk apa kita menuhankan? Ya, kalau ada satu potensi di makhluk, ya kekuatan-kekuatan, ya lantas kemudian diserupakan dengan Tuhan, maka makhluk bisa berpotensi di Tuhan, itu berbahaya. Itu telah ditepis oleh Allah Tuhan yang sesungguhnya. Oke, kita kembali. Laisa kamitslihi syai'. Quran surah 42 ayat 11. Ya kan? Nggak boleh ada yang serupa, yang sama dengan Tuhan. Itu standar dasar. Baik. Kalau manusia berpasangan, waslik berpasangan, ya kan? Laki-laki dengan perempuan, suami istri. Hewan ada pasangan nggak? Berpasangan. Jantan, betina. Tumbuhan? Juga dengan putih, caranya. benang sari, gitu kan? Bahkan kehidupan juga warna berpasangan. Betul, hitam, betul. Putih, malam, siang, baik, buruk kan? Betul. Nah, semua itu makhluk kan? Berarti kalau makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan kan? Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang aku cipta, kata Allah, semua aku jadikan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Yes? Nah, yang tidak punya pasangan satu-satunya yang tidak punya pasangan, tidak punya turunan disebut ahad namanya. Ya, jadi dia harus maha. Ya, Tuhan itu harus maha, harus tunggal, harus satu. Kalau satu tunggal itu bahasa singkatnya apa namanya? Bahasa Indonesia yang singkat padat, esa kan? Esa. Berarti kalau dia esa, dia tunggal, harus maha kan? Karena maha nggak boleh ada dua, ada tiga, nggak boleh bercabang. Maha itu kan artinya harus dimiliki segalanya di satu titik itu. Ya, kalau kita katakan Tuhan yang maha esa, artinya maha tunggal, maha satu. Karena itu kita orang Islam di Indonesia memahami Pancasila ketuhanan yang maha esa, itulah